Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحبتي في الله إخواني وأخواتي في الله رحماني ورحمكم الله. Pada kesempatan yang mulia ini, sebelum kita bahas kajian kitab Al-Hajj, ana ingatkan kembali kepada antum semua dan khususnya diri ana bahwa thalabul ilmi merupakan jalan yang paling dekat menuju surga dan ibadah yang paling besar, yang paling tinggi. Oleh karena itu, ketika kita dimudahkan oleh Allah, Allah beri taufik kepada kita untuk nuntut ilmu, kita harus mensyukurinya. Dan bersabar, terus bersabar dan tingkatkan kesabaran berada dalam jalan ilmu, karena ini merupakan jalan kebaikan. Dan jalan kebaikan ini butuh kesabaran. Butuh kesabaran yang super besar, super tinggi. Karena godaan itu banyak. Tetapi pahala yang Allah siapkan itu sangat besar. Rasul kita SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang berjalan di sebuah jalan dalam rangka menuntut ilmu, Allah mudahkan jalannya ke surga. Dan ilmu dalam Islam adalah qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah. Firman Allah, kemudian sabda Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan aqwal dari sahabat Rasul kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan itulah ilmu. Dan setiap hari Kamis malam Jumat kita terus bersabar mempelajari hadis-hadis Rasul kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan tidak terasa kita sudah sampai Kitabul Hajj, kitab haji. Ana teringat ketika ana sama kawan-kawan belajar kepada salah satu guru kita, ada yang berkata ketika mengajarkan tentang kitab haji, antum belajari dengan serius, dengan sungguh-sungguh. Mudah-mudahan ketika serius, sungguh-sungguh ngerti ilmunya, Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan
dan bisa naik haji. Begitu juga ana sampaikan ini kepada antum. Bagi Allah sangat mudah. Walaupun mungkin antum melihat sekarang biaya mahal, kemudian ngantri, ya. Tapi kita nggak boleh putus asa. Kemudian minimalnya kalau kita tahu ilmunya, dan ini merupakan rukun Islam yang kelima, kita rindu dengan haji, kita selalu ada niat dalam hati untuk haji. Ini penting sekali. Niat ikhlas untuk menunaikan ibadah haji. Walaupun seseorang tidak berangkat, tapi dengan niat ya Allah kasih pahala besar. Ya, ana teringat dengan sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, "Inna aqwaman khalfana bil Madinah." Sesungguhnya ada beberapa orang yakni kaum di belakang kita di Madinah. Ketika Rasulullah SAW berangkat jihad bersama sahabat dan mau pulang, di belakang kita ada orang-orang kawan-kawan kita di Madinah nggak ikut perang. Kemudian Rasul bilang, "Masirtum masiran wa laqata'tum wadiyan illa kanu ma'akum." Habasahum al-uzru, kata Rasul. Tidaklah kalian melakukan perjalanan atau melewati lembah, melainkan mereka yang di Madinah itu, walaupun tinggal di Madinah, mereka bersama kalian. Maksudnya mereka mendapatkan pahala seperti kalian mendapatkan pahala. Habasahum al-uzru. Mereka tidak bisa berangkat karena ada uzur. Ini dibawakan sama Imam Nawawi rahimahullah. Salah satu hadis ini di kitab Riyadhus Shalihin tentang niat. Oleh karena itu, niat ini sangat penting sekali. Nah, seandainya kita belum bisa menunaikan ibadah-ibadah yang kita ingin tunaikan dan ada niat, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghitungnya dan menilai niat-niat kita dengan pahalanya. Ikhwah yang Allah muliakan, hadis yang akan kita baca dalam kesempatan ini, saya lihat panjang hadisnya. Hadis keberapa? 237. Nah, ana bacakan hadisnya dan salah satu di antara antum bacakan terjemahannya ya. Karena panjang. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala tamatta'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada' bil umrati ila al hajji wa ahda fasaqa ma'ahu al hadya min dhil hulaifati wa bada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa ahalla bil umrati thumma ahalla bil hajj fatamatta'a an-nasu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil umrati ila al hajj fakana minan nasi man ahda fasaqa al hadya min dhil hulaifah wa minhum man lam yuhdi falamma qadima an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala lin-nas man kana minkum ahda fa innahu la yahillu min syai'in harama minhu hatta yaqdi hajjahu wa man lam yakun ahda falyatuf bil baiti wa bis safa wal marwati wal yuqassir wal yahlil thumma yuhil bil hajji wal yuhdi faman lam yajid hadiyan falyasum thalathata ayyamin fil hajji wa sab'atan idza raja'a ila ahlihi fatafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina qadima Makkah wastalama ar-rukna awwal syai' thumma khabba thalathata atwafin min as-sab'i wa masha arba'ah
وركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين ثم سلم فانصرف فأتى الصفا فطاف بالصفا والمروة 7 أطواف ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر وأفاض فطاف بالبيت ثم حل من كل شيء حرم منه وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى فساق الهدي من الناس. Nah, fadal, siapa yang mau baca terjemahannya supaya kita langsung masuk ke fawaid. Faedahnya banyak. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak melakukan haji tamattu. Saat haji wada dengan memasukkan umroh dalam haji. Beliau juga hendak melakukan penyembelihan kurban. Oleh karena itu, beliau menggiring hewan kurban semenjak dari Dzul Hulaifah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai ihram untuk umroh, kemudian ihram untuk haji. Orang-orang pun melakukan haji tamattu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka pun melakukan ihram untuk umroh sebelum haji. Di antara orang-orang itu ada yang membawa hewan kurban, sehingga mereka lalu menggiring semenjak dari Dzul Hulaifah. Sebagian lagi ada yang tidak membawa hewan kurban. Tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di Mekah, maka beliau bersabda kepada orang-orang tersebut, barang siapa di antara kalian yang membawa hewan kurban, maka tidak boleh bertahalul dari perkara yang telah diharamkan kepadanya, hingga dia menyelesaikan hajinya. Barang siapa di antara kalian yang tidak membawa hewan kurban, maka hendaknya dia tawaf di Baitullah, sa'i di antara Sofa dan Marwah, menggunting rambut dan bertahalul. Selanjutnya, hendaknya dia berihram untuk haji, menyembelih hewan kurban. Barang siapa yang tidak mendapatkan hewan kurban, hendaknya dia berpuasa 3 hari ketika berhaji, dan berpuasa 7 hari ketika dia kembali menemui keluarganya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan tawaf ketika beliau tiba di Mekah, dan pertama kali yang beliau lakukan adalah mencium Hajar Aswad. Beliau lalu berjalan cepat pada 3 putaran dan 7 putaran yang ada. Beliau berjalan biasa pada 4 putaran berikutnya. Beliau lalu mengerjakan sholat 2 rakaat di makom Nabi Ibrahim alaihissalam setelah menyelesaikan tawaf. Setelah itu beliau salam dan beranjak untuk mendatangi Sofa. Beliau lalu sa'i di antara Sofa dan Marwah 7 kali. Beliau tidak bertahalul dari perkara yang terlarang untuknya sebelum menyelesaikan hajinya. Beliau lalu menyembelih hewan kurban pada hari kurban dan melakukan tawaf ifadah. Setelah itu beliau bertahalul dari perkara yang terlarang untuknya. Orang-orang yang membawa dan mengiring hewan kurban pun melakukan sebagaimana yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Syukran Pak Bambang, jazakallah khairan. Hadisnya cukup panjang, ikhwan, dan fawaid dari hadis ini juga sangat panjang terkait banyak hukum haji dan umroh sampai 33 faedah. Ya, kalau kita nanti pandang baca semuanya faedahnya, kita akan bahas semuanya. Kalau ada yang terulang nanti ana loncat insyaallah.
Kita akan ngambil fawaid dari hadis yang mulia ini dan ana akan luruskan pemahaman yang keliru ketika sebagian orang memahami hadis ini. Di antaranya antum perhatikan di sini. Hadis ini dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Umar mengatakan, tamatta'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada' bil umrati ilal haji. Kalimatnya Rasul melakukan tamattu' atau akan melakukan haji tamattu'. Kalimat tamattu' ini ikhwan Allah ya kan, sebenarnya adalah maknanya kiron. Maknanya kiron. Jadi tidak seperti yang dipahami oleh sebagian orang bahwa Rasul melakukan haji tamattu' dengan dalil hadis ini. Taib. Kenapa Ibnu Umar menggunakan kalimat tamatta'a? Ulama menjawabnya atau menjelaskannya, Ibnu Umar mengungkapkan dengan kalimat tamattu' dari sisi bahasa. Jadi kata sebagian ulama mengatakan tamattu' di sini at-tamattu' al-lughawi. Tamattu' al-lughawi. Tamattu' sendiri artinya menikmati ya. Jadi Rasulullah SAW itu senang melakukan ibadah haji. Tetapi Rasul SAW hajinya di haji wada, dan itu sekali Rasul haji ya, itu menggunakan haji kiron. Dan ibadah haji itu ada 3 jenis. Ada haji tamattu', ada haji kiron, ada haji ifrad. Haji ada 3. Haji tamattu', haji kiron, haji ifrad. Haji tamattu' bagaimana? Haji tamattu' ini yang sekarang banyak dilakukan. Orang Indonesia juga melakukan banyak dengan haji tamattu'. Bagaimana caranya? Caranya misal di bulan-bulan haji, ingat bulan haji itu ada 3 ya. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Antum bisa mulai dari bulan Syawal. Tetapi kebanyakan kita yang dari Indonesia berangkat di akhir bulan Syawal ya, atau di bulan Dzulqa'dah ya, itu banyaknya, atau mepet. Orang yang melakukan tamattu' berangkat dulu. Kemudian setelah berangkat mereka melakukan umroh dulu tersendiri. Seperti umroh biasa. Ya, datang tentunya dari miqat dulu kita mengucapkan labbaik Allahumma umratan ya. Kemudian tawaf, kemudian sa'i, kemudian tahallul. Ini tamattu'. Setelah tahallul bebas. Karena sudah halal. Antum melakukan apa saja, pakai minyak wangi, larangan-larangan yang di ihram itu dibolehkan. Sampai hubungan suami istri juga boleh. Ya. Sampai menunggu nanti hari ke-8 bulan Dzulhijjah. Namanya hari Tarwiyah. Nah, di hari Tarwiyah kita kan di Mekah. Kemudian kita ngucap mandi. Kemudian kita melakukan ibadah haji. Dari tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13. Haji itu hari Tarwiyah tanggal 8, tanggal 9 Arafah, tanggal 10 haji besar, haji akbar. Ya. Kemudian 11, 12, 13 ini hari-hari tasyrik. Nah,
Di tanggal 8-nya antum sudah bebas, antum mandi tuh paginya. Mandi, kemudian pakai baju ihram lagi yang laki-laki, yang perempuan bebas. Kemudian dari tempat antum setelah mandi antum mengucapkan labbaik Allahumma hajjan. Labbaik Allahumma hajjan. Disunnahkan mabit di Mina. Qabla zuhur antum sampai di Mina. Antum sampai di Mina. Kemudian paginya antum berangkat ke Arafah. Dan di Arafah wukuf sampai terbenam matahari. Setelah terbenam matahari tetap masih pakai pakaian ihram ya. Tanggal 10-nya malamnya dulu, malam tanggal 10 nginep di Muzdalifah, mabit di Muzdalifah. Setelah sholat subuh berangkat tanggal 10-nya ke Mina, lempar jumrah, kemudian nyembelih hewan hadyu. Rasul nyembelih 63 onta. Kemudian sisanya diberikan ke Ali, jadi 100 onta. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bertahalul. Setelah tahallul Rasul SAW tawaf ifadah. Ngimamin sholat duhur sempat di sana dan balik lagi ke Mina, ngimamin lagi sholat duhur di Mina, tapi sunnah. Dalam waktu yang singkat Rasul menyelesaikan itu 4 hal. Habis itu selesai, bebas pakai pakaian biasa lagi, ya. Bahkan ketika sudah tahallul di Mina pun boleh bebas. Habis itu mabit di Mina. Malam 11, malam 12, malam 13. Boleh ngambil malam 12, besoknya tanggal 12 setelah zawal antum melempar jumrah langsung ninggalkan Mina. Antum ngambil namanya nafar awal. Kalau belum keluar sampai terbenam matahari tanggal 12, antum harus lanjut sampai tanggal 13. Itu kalau mau ngambil nafar awal. Tapi kalau mau ngambil nafar tsani enggak masalah. Santai aja. Sampai mabit malam 13, di hari ke-13 ba'da zawal lempar jumrah. Jumrah ula, wusta dan kubra. Nah itu. Habis itu selesai haji. Ya. Itu haji seperti itu. Nah, ini namanya haji tamattu'. Umrah dulu, tahallul, habis itu haji. Ini haji tamattu'. Dan ini banyak dilakukan oleh kaum muslimin di masa ini. Di antaranya kaum muslimin di kita di Indonesia. Ada haji namanya haji qiran dan ifrad. Dan ingat Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukan hajinya bukan haji tamattu', tapi haji qiran. Haji qiran. Nah, sebagian orang mengatakan Rasul memakai haji tamattu dengan hadis ini keliru. Salah. Dijelaskan sama ulama. Kenapa keliru? Kelirunya adalah disebutkan di dalam hadis ini Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam setelah melakukan umrah, Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak tahallul. Ya. Dan tidak sa'i. Nanti Yana jelaskan lagi. Rasul tidak tahallul juga tidak sa'i. Ini menunjukkan bahwa tamattu' di sini bukan tamattu' menurut istilah fuqaha yang tadi saya jelaskan tadi, tamattu' itu. Tapi tamattu' di sini adalah tamattu' lugawi. Tamattu' secara bahasa. Karena Rasul SAW itu menggunakan haji qiran. Haji qiran itu begini. Orang bawa hewan hadyu. Rasul bawa hewan hadyu dari Madinah. 63 onta. Ya, tahun 10 Hijriyah. Coba bayangkan 63 onta di bawah Rasul. Disempurnakan
100 onta yang dibawa oleh Ali dari Yaman. Jadi Rasul nyembelih 100 onta. Ya, tapi Rasul hidupnya berkah, akhi. Nanti saya jelaskan kenapa Rasul berkah. Itu di hari tanggal 10 Zulhijjah, Rasul melakukan 4 amalan besar ibadah haji dalam waktu singkat dan sempat nyembelih hewan onta yang jumlahnya 63 dengan tangan beliau sendiri. Habis itu beliau ambil setiap potongan dari onta-onta tersebut, beliau masak, beliau makan dagingnya, beliau minum maraknya. Kalau kita nyembelih 1 kambing berjam-jam, enggak. Subhanallah. Keberkahan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, balik kita ke sini. Jadi Qiran Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul SAW sa'i, saya kebalik. Rasul SAW melakukan sa'i, tapi tidak melakukan tahallul. Jadi Rasul datang sallallahu alaihi wasallam, kemudian umrah, tawaf, sa'i, tapi tidak tahallul. Ini tadi saya keliru ya. Tapi tidak apa? Tahallul. Nah, di tanggal 10 Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi setelah mabit di Mina, setelah sholat subuh, Rasul berangkat ke setelah mabit di Muzdalifah, Rasul berangkat ke Mina, lempar jumrah Aqabah yang pertama. Yang kedua nyembelih hewan hadyu, 63 hewan onta Rasul sembelih. Habis itu Rasul sallallahu alaihi wasallam memanggil tukang cukur halak. Rasul mencukur rambut beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, setelah makan-makan tadi. Habis itu Aisyah radhiyallahu anha memakaikan minyak wangi ke Rasul sallallahu alaihi wasallam karena sudah boleh, sudah tahallul. Habis itu Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukan tawaf ifadah. Dan perhatikan ikhwan, di sini juga harus diperhatikan. Rasul ketika tawaf ifadah, Rasul tidak sa'i. Kenapa Rasul enggak sa'i? Karena Rasul SAW tadi hajinya haji apa? Qiran. Dari sini juga kita dapati kekeliruan sebagian saudara kita ketika ngambil tamattu', dia tawaf saja dan tidak sa'i. Ini keliru. Dan ini ada. Dan banyak pertanyaan ke saya, ikut tamattu' tapi ketika tanggal 10 kita tawaf enggak sa'i. Saya bilang, antum pakai qiran? Tak, tamattu'. Ya salah. Harus sa'i. Kalau tamattu', sa'inya berapa kali? 2 kali. Kenapa Rasul SAW tidak sa'i di tanggal 10 bulan Dzulhijjah? Karena apa? Rasul qiran. Qiran itu menggabungkan. Ya. Nah itu. Itulah qiran. Beda antara qiran sama tamattu'. Antum bisa bayangkan kan ya perbedaannya. Nah, sekarang saat apa bedanya qiran sama ifrad? Ifrad sama qiran tidak ada beda kecuali dalam 2 hal. Qiran sama ifrad tidak ada bedanya kecuali dalam 2 hal. Pertama, ketika ihram. Kalau antum menggunakan haji qiran, antum mau haji qiran boleh bawa kambing dari sini, ya kan, bawa di pesawat. Ya, nah. Nanti antum bilang ketika ihram pas di mikot itu, antum bilangnya labbaik Allahumma umratan wa hajjan. Itu dalam ihramnya. Ya. Jadi antum bilang apa? Kalau qiran, labbaik Allahumma umratan wa hajjan. Tapi kalau ifrad hanya haji saja. Antum bilang labbaik Allahumma hajjan.
Karena ifrad itu menyendirikan haji. Ya. Tapi kalau tadi qiran menggabungkan antara umrah sama haji. Tapi tidak ada beda. Cuma bedanya tadi dua. Satu ketika mengucapkan mau ihram. Yang kedua di mana? Siapa yang tahu? Silakan dipikir. Kalau bisa jawab boleh pulang. Ya? Bedanya kalau ifrad tidak wajib bawa hewan hadyu. Kalau qiran bawa hewan hadyu. Itu bedanya di dua itu. Jadi antara qiran dan ifrad tidak ada beda kecuali di dua hal ini. Tetapi yang biasa dilakukan sekali lagi adalah haji apa? Haji tamattu. Kalau praktek bisa dibayangkan. Atau mau latihan lagi? Ya, mengingat lagi. Atau langsung aja kita, ya. Nah, kenapa? Oh, berapa tahun lagi? Insyaallah. Baik. Jadi itu bedanya ya, ikhwan ya. Jadi kalimat, Anda mau meluruskan kalimat tamatta'a di sini. Karena sekali lagi ulama bilang sebagian orang salah memahami dari hadis ini. Sebagian orang mengatakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam menggunakan haji tamattu' dengan alasan kata Abdullah bin Umar, tamatta'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal kalimat tamatta' di sini adalah tamattu' lughawi. Tamattu' apa? Lughawi. Atau sebagian ulama mengatakan ini mimbabi itlaq al-qiran ala tamattu' atau at-tamattu' alal qiran. Jadi mengatakan qiran dengan tamattu' begitu. Kita langsung masuk ke faedahnya sambil kita bahas yang sunnah apa saja dan kekeliruan apa saja. Faedah atau hukum yang pertama dari hadis ini, annal qirana bainal umrati wal haji yusamma tamattu'an. Melakukan haji qiran dengan menggabungkan umrah dan haji disebut dengan tamattu' dalam hadis ini. Artinya tamattu'nya tamattu' apa? Dari sisi bahasa lughawi. Wa anna as-sahabata radhiyallahu anhum yutliquna at-tamattu' wa ya'nuna bihil qiran. Para sahabat mengungkapkan tamattu' tapi yang mereka maksudkan adalah qiran. Wa humul ladzina syahadu at-tanzil wa 'arafu at-ta'wil. Dan merekalah orang yang menyaksikan Al-Quran itu turun kepada Rasul dan mereka tahu takwilnya, maksudnya tahu tafsirnya. Ini yang pertama, jadi hukum yang pertama. Jadi hadis ini atau pemahaman ini, penjelasan ini, dan di hadis ini juga ada bantahan bagi orang yang mengatakan Rasul menggunakan haji tamattu'. Yang kedua, istihbabu sauqil hadyi li fi'lin nabiy sallallahu alaihi wasallam haitsu ahda ilal baiti mi'ata badanatin amma sahabatu faminhum man ahda wa minhum man lam yuhdi faman ahda hazal fadl wa man lam yuhdi fala ithma alaih lakin fatahul fadl. Dianjurkan menggiring hewan hadyu
dianjurkan menggiring hewan hadyu, membawa hewan hadyu, disukai, disunahkan dengan dasar fiilnya Nabi, perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menggiring hewan hadyu ke Mekah, jumlahnya 100 onta, 63 dari Madinah, sisanya dibawa oleh Ali dari Yaman ke Mekah. Jadi 100 onta itu Nabi membawa 63, ya. Dan Rasul nyembelihnya 63 juga. Dan ulama juga mengatakan ini isyarat kalau Rasul SAW itu umurnya 63 tahun. Ya. Adapun para sahabat, ada yang membawa hewan hadyu, ada yang tidak membawa hewan hadyu. Yang membawa hewan hadyu mendapatkan keutamaan ini. Yang tidak membawa hewan hadyu tidak berdosa. Karena boleh, ya, tetapi luput mendapatkan keutamaan ini. Nah, yang melakukan ifrad nggak wajib bawa hewan hadyu, ya. Yang ketiga, istihbabu saukil hadi minal miqat wa in ba'uda liman tayassara lahu. Disukai, disunahkan membawa hewan hadyu dari miqat walaupun jauh. Wa in ba'uda, walaupun jauh. Tapi ada kalimat liman tayassara lahu, bagi yang mudah untuk membawanya. Artinya kalau antum membawa sekarang di pesawat gak bisa, atau di kapal, ya, perahu bisa enggak? Itu sulit. Apalagi zaman dulu, ya, pakai perahu, bisa-bisa disembelih dulu di jalan. Nah, ini bagi yang mudah, liman tayassara lahu. Miqat terjauh itu dari Dzulhulaifah, miqat terjauh. Nah, walaupun dari Dzulhulaifah yang masa itu perjalanan bisa sepekan, Rasul bawa. Rasul berangkat dari Madinah itu akhir-akhir Dzulqa'dah, sekitar tanggal 27 Rasul bawa. Nyampe di Mekah tanggal 4 Dzulhijjah. Berapa lama tuh perjalanan? Sepekanan kan? Sepekanan. Oleh karena itu ada larangan berburu. Bagi yang haji, yang umroh itu nggak boleh berburu, haram, ya. Tapi kalau berburu hewan laut boleh, berburu hewan darat nggak boleh. Dan ini ujian bagi para sahabat, masya Allah. Ada di Sahih Bukhari, ceritanya luar biasa sekali. Betul-betul sahabat itu nggak mau makan hewan buruan, ya. Para sahabat betul-betul manusia pilihan, sami'na wa ata'na. Dibandingkan dengan Bani Israel ketika dilarang berburu mereka, berburu ikan, dilarang ngambil ikan di hari apa? Di hari Sabtu. Masya Allah, di hari Sabtu. Tetapi pas nurut di hari Ahad nggak dapat, di hari Jumat nggak dapat. Pas di hari Sabtu yang ada larangan itu, ikannya ngapung semua di atas. Ini ujian. Makanya gini, ikhwan, ketika antum, kata ulama, dikasih kekayaan, dikasih kemudahan oleh Allah, itu ujian sebenarnya. Ujian. Orang kaya itu terbuka pintu maksiat daripada orang miskin.
Karena serba mudah ujian. Maka di situ ada istidraj. Orang yang dimudahkan sama Allah, kemudian dia melakukan maksiat, ini istidraj. Nah, orang-orang Yahudi itu ketika di hari Sabtu lihat ikan banyak, ya kan? Akhirnya mikir tuh, bikinlah hilah, pasang dah jalaknya di hari Jumat. Di hari Sabtu berburu enggak? Tidak, pinter kan? Pinter mereka. Enggak kok, kami enggak melakukan perbuatan maksiat, di hari Sabtu kami enggak jala, enggak ngambil ikan, enggak jaring ikan, kami ibadah. Lihat, makanya hilah itu enggak boleh dalam syariat. Ya. Ngotak-ngatik agama itu enggak boleh. Lihat tuh. Hari Sabtu orang Yahudi enggak melakukan kesalahan, enggak melakukan larangan. Betul, enggak melakukan larangan. Tapi apa? Hilah, meletakkan jalannya di hari Jumat. Pas hari Sabtu kena semua ikan. Di hari Ahad baru ngambil. Gitu, pinter kan orang Yahudi kan? Namanya pinter keblinger tuh begitu. Ya, pinter keblinger ya begitu. Nah, orang Islam sahabat itu ditawari, akhi. Ada sahabat yang lain nggak haji, itu ditawarin nggak umroh, nggak ihram, itu ditawarin nggak mau makan sahabat. Karena apa? Karena takut dengan larangan berburu. Subhanallah. Manusia pilihan. Para sahabat Rasul kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita zaman sekarang ini tidak ada berburu karena naik pesawat, naik kereta, naik bus, ya. Di zaman dulu ada berburu. Makanya zaman sekarang ada yang nanya, Ustaz, kok larangan berburu? Emang kita berburu? Ya dulu panjang perjalanan. Nah, adzan dulu ya. Sallallahu Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'd. Faedah yang keempat. Faedah yang keempat. Fikih yang keempat ya. Faedah yang keempat ini disyariatkan mengeraskan suara ketika membaca talbiyah. Masyru'iyatu raf'is saut bitalbiyah. Disyariatkan mengeraskan suara ketika membaca talbiyah. Wa hadza mukhtassun birrijal. Ini khusus untuk laki-laki. Jadi laki-laki disunahkan dan disyariatkan untuk mengucapkan talbiyah dengan suara yang keras. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la syarika lak. Ini perlu diperhatikan karena kita saksikan banyak orang diam saja, ya, atau dalam hati. Ini kurang tepat. Jadi ketika antum bertalbiyah disyariatkan dengan suara yang keras. Dan ini sunnah. Rasul SAW melakukan ini di hadis ini. Rasul SAW fabada'a bil umrati fa'ahalla. Kalimat fa'ahalla itu Rasul mengeraskan bacaan talbiyah dan didengar oleh para sahabat. Kemudian keutamaannya, yang mendengar talbiyah kita sebelah kanan, sebelah kiri, bebatuan atau apa saja, itu akan menjadi saksi. Akan menjadi saksi untuk orang yang mengucapkan talbiyah. Ya. Jadi yang keempat ini hukum tentang disyariatkannya mengeraskan bacaan talbiyah. Dan ini khusus buat laki-laki. Wanita bagaimana? Kita lihat. Ammal mar'atu fala yusra'u laha dzalik. Adapun wanita tidak disyariatkan mengeraskan bacaan talbiyah. Artinya mengucapkan dengan pelan. Lima fi raf'i sautiha minal mafsadati. Karena ketika mengucapkan dengan suara keras ada mafsadahnya. Ada mafsadah. Mafsadahnya bisa jadi memancing syahwat bagi laki-laki yang dengar. Bisa jadi ada suara wanita yang merdu misalkan, ya. Nah, ini. Lakin idza aminatil fitnah fala ba'sa. Ini kaidahnya. Tapi kalau aman dari fitnah tidak mengapa wanita itu mengucapkan talbiyah dengan suara keras.
Dalam kondisi apa contohnya? Kama law kanatil mar'atu 'ainatan fis sin. Sebagaimana kalau wanita ini sudah berumur tua. Ya, biasanya wanita tua biasanya atau banyaknya ya, orang tidak tertarik. Berbeda dengan yang masih muda. Ini kata ulama. Aulam yakun ma'aha fi sayyarati mathalan illa zawjuha au ibnuha au ghairuhuma min maharihima. Atau seandainya wanita itu berada di mobil sendirian bersama mahramnya. Seperti suaminya, seperti anak laki-lakinya, seperti saudara laki-lakinya. Ini aman fitnah. Ini boleh. Ini hukum yang keempat. Jadi untuk laki-laki kalau melakukan ibadah umrah atau haji, perhatikan ini. Jangan diam saja. Anda masih lihat banyak yang diam, malu Ustadz. Loh kok malu? Jangan malu. Kan kita mau ibadah. Ya, enggak ada malu di sini. Syariatnya begitu. Semangat. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Harus semangat. Berlomba dengan yang lain. Fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah dalam kebaikan. Jadi semangat kita. Harus semangat. Ya. Ini yang keempat. Yang terakhir, yang kelima. Berarti masih panjang nih perjalanan kita di hadis ini ya. Tidak apa-apa, sabar ya. Yang kelima, masyru'iyatu i'lani ma ahrama bihi min hajjin au umratin. Disyariatkannya antum mengiklankan atau mengiklankan, menjelaskan, menerangkan, mengumumkan, artinya ngasih tahu. Antum itu pakai umroh apa? Ya, pakai haji apa? Ketika ihram. Apakah pakai haji tamattu atau qiran atau ifrad? Itu diketahuinya di mana? Diketahuinya ketika ihram. Kalau ada orang yang bilang labbaik Allahumma umratan, berarti hajinya apa? Tamattu. Kalau ada orang yang bilang labbaik Allahumma umratan wa hajjan, berarti apa hajinya? Qiran. Kalau ada yang bilang labbaik Allahumma hajjan, ifrad. Jadi orang tahu. Nah, Syekh Abdullah Al-Fauzan menyebutkan di sini disyariatkan orang menjelaskan itu ketika ihram. Ihramnya pakai apa? Fayatalaffadz bin nusuki alladhi yuriduhu. Dia melafadzkan nusuk yang dia ingin lakukan. La an-niyah, bukan niat ini. Bukan niat. Li'anna mahallaha al-qalb, karena niat itu tempatnya di mana? Di hati. Dari sini juga kita mendapatkan pengetahuan bahwa orang yang mengatakan labbaik Allahumma umratan, kemudian dia katakan itu niat haji dan haji niatnya dilafadzkan, itu salah. Karena ini bukan niat. Itu sedang mengucapkan nusuk. Karena niat itu tempatnya di mana? Di hati. Karena ada yang mengatakan semua niat itu di hati kecuali haji dan umrah. Nah, itu enggak benar. Niat itu di sini di hati. Orang enggak tahu. An-niyah mahalluha al-qalb. Wa talaffuz bin nusuki laisa nutqan bin niyyah. Melafadzkan nusuk bukan melafadzkan niat. Sekali lagi, melafadzkan nusuk tidak diartikan sedang melafadzkan niat. Wa innama ma'nahu, tapi maknanya adalah ijabatullahi ta'ala haitsu da'a ibadahu ila haji baitihi. Tapi maknanya adalah sedang merespon
panggilan Allah ketika Allah mengundang hamba-hambanya untuk menunaikan ibadah haji. Nah, ini juga akan saya jelaskan tentang kesalahan sebagian orang, ikhwan. Masih ada waktu ya? Antum buka surat Al-Hajj. Buka surat Al-Hajj. Surat Al-Hajj itu surat keberapa? 22 ya. Buka surat Al-Hajj. Nah, ayat 27, Al-Hajj ayat 27, sudah? Allah berfirman, وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. Perhatikan ini. وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ, dan umumkanlah kepada manusia. Ini perintah Allah kepada siapa, ikhwan? Sahih, Nabi Ibrahim. Berarti perintahnya sudah jauh ya, lama. Umumkan kepada manusia untuk menunaikan ibadah haji. Niscaya mereka mendatangimu sambil berjalan kaki atau berada di atas onta-onta yang kurus. Mereka datang dari segala penjuru bumi. Nah, lihat ikhwah. Saya tanya, Allah sudah manggil manusia atau belum dari sini? Sudah? Sudah. Dari sini kita mendapatkan pelajaran bahwa orang yang kaya, sudah punya harta dan mampu haji, kemudian dia bilang gini, saya belum dipanggil sama Allah. Benar enggak ucapannya? Ya? Salah. Ya. Banyak enggak yang begitu? Banyak, akhi. Ini termasuk pemahaman yang keliru dalam masalah haji. Anda belum dipanggil. Bukan belum dipanggil, ente enggak ngerespon panggilan Allah. Enggak mau belajar. Ya. Allah sudah manggil sejak dulu, sejak zaman Nabi Ibrahim. Ini kekeliruan yang ada. Dan ini enggak sedikit, akhi. Kekeliruan yang lain. Menyamakan dunia itu darul jaza. Menyamakan Mekah itu tempat orang dibalas perbuatannya. Kalau baik dibalas baik, kalau buruk dibalas buruk. Perlu diketahui, al-jaza itu nanti di akhirat. Kalau di dunia darul amal, kata ulama. Di dunia itu tempat beramal. Banyak orang yang enggak mau umroh, enggak mau haji karena takut. Takut apa? Dibalas di Mekah. Iya, sampai ada ikhwan. Orang sendalnya hilang di Masjidil Haram. Hilang sendal itu wajar di sana. Karena apa? Ketika orang naruh sembarangan langsung hilang. Diusir sama apa? Pembersih itu ditaruh entah di mana, dirapihkan entah di mana. Terus dia bilang, saya pernah nyuri sendal di Indonesia, jadi di sini dibalas. Ada nggak yang begitu? Ada dan banyak. Mekah itu bukan tempat membalas, ya. Nanti balasan di akhirat. Anda pernah mengadakan manasik di Bogor? Seketika Anda menjelaskan manasik, ada tiba-tiba orang gagah orangnya, Masya Allah. Bisik-bisik sama saya, lagi pada makan, bisik, Ustaz, sebenarnya saya takut sekali Ustaz, untuk menunaikan ibadah umroh ini. Loh kok bisa? Saya lihat gemeter, akhi, keringetan, tapi orangnya gagah. Saya bilang, kenapa? Saya suka mukulin orang. Saya pernah jadi sipir
penjara, pukul orang, segala macam. Dan orang bilang kalau di Mekah itu, kalau di Indonesia ngelakuin apa, di sana dibalas. Antum bayangannya gimana? Dipukulin sama orang di sana. Saya bilang itu bohong, keliru. Justru kesempatan kalau kita mau tobat, ya baik-baik, benar, ikhlas, Allah Maha Tahu, kita berangkat tobat dari awal. Insya Allah dikasih ampunan sama Allah, ibadah yang benar, pulang jadi lebih baik. Nah, itu ikhwan. Jadi banyak sekali kekeliruan yang ada. Ya, kalau misalkan kita tulis kekeliruan dari sisi akidah dan amalan dalam melakukan ibadah umroh dan haji, itu bisa berjilid-jilid itu. Dari yang kecil-kecil sampai yang gede-gede. Itu. Mungkin suatu saat ada di antara antum yang nulis khusus. Ya. Itu bagus sekali itu. Baik, sampai 5 dulu ya. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kalau ada pertanyaan 1 2 silakan, kalau enggak ada kita tutup. Iya, Pak. Iya. Nah. Di pesawat iya. Oh iya. Hmm, hmm. Enggak ada bedanya. Karena apa? Karena ketika tamattu semua sama aja. Misalkan yang kloter pertama ke Madinah dulu. Ke Madinah dulu nanti ngambil mikotnya dari Mekah, dari Zulhulaifah. Ya. Kemudian nunggu dan hajinya dari tanggal 8 sampai tanggal 13 atau tanggal 12 kalau ngambil nafar awal. Yang kloter kedua sama, cuma bedanya di mikot aja. Cuma bedanya di mikot saja. Tapi amalan yang lain nggak ada bedanya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya. Ya. Iya, kalau haji kiron dan haji ifrad sejak berangkat kita pakai ihram dari mikot eh, tidak tidak melepas baju atau tidak pakai baju yang lain kecuali untuk laki-laki ya, kecuali atasan dan bawahan, izar dan rida, itu maksudnya. Ya, jadi maksudnya itu kalau yang tamattu kan setelah umroh, tahallul, pakai baju bebas lagi, hubungan suami istri juga boleh. Tapi yang ifrad dan kiran itu enggak ada tahallulnya. Ya, misalkan datang tanggal misalkan Dzulqa'dah nih, tanggal 2 misalkan. Dzulqa'dah. Itu pakai pakaian ihram terus sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Repot tidak? Ya itu di situ repotnya. Ya. Tapi boleh enggak diganti? Boleh. Diganti misalkan antum punya baju ihram 3 atau 4 atau 5 boleh ganti-ganti. Tapi kalau pakai baju biasa enggak boleh. Ya. Haram. Itu perbedaannya di situ. Ya.
Ya, Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, sehubungan dengan kondisi di negara Sudan yang menimpa saudara-saudara kita kaum muslimin, bolehkah kita melaksanakan sholat gaib bagi saudara-saudara kita yang meninggal di sana? Kalau dibandingkan dengan saudara-saudara kita di Gaza, alhamdulillah mereka masih disolati oleh orang-orang yang masih hidup. Namun kalau di Sudan banyak sekali jenazah-jenazah yang terbengkalai ataupun dikubur dengan tidak sempat disolatkan. Jazakallahu khairan. Ya. Nah, kalau misalkan memang antum yakin belum disolatkan, boleh antum solat gaib. Ya. Tapi kalau misalkan antum ragu, ya mungkin saja ada yang nyolatkan, ya hukumnya insya Allah ada yang nyolatkan kan. Ya, tapi kalau misalkan antum yakin tidak ada dan belum ada yang menyolatkan, antum boleh sholat gaib. Seperti Rasul pernah melakukannya, sholat untuk Raja Najasyi. Cuma satu kali Rasul sholat gaib. Rasul dikasih tahu sama Allah dan Rasul mengumumkan di hari kematian Raja Najasyi, dan hadisnya sudah kita bahas. Rasul memerintahkan sahabat untuk sholat gaib. Dan sholat gaib itu sholat yang kalau di sananya tidak ada yang menyolatkan. Memang ada khilaf di antara ulama, tapi saya lihat pendapat ini lebih kuat. Ya, karena Rasul SAW melakukan sholat gaib cuma untuk Raja Najasyi. Wallahu a'lam bishawab. Kita berdoa semoga fitnah yang ada di negeri Sudan, bencana yang ada di negeri Sudan segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi rakyat yang tidak bersalah ya itu meninggal sia-sia, bukan sia-sia, mudah-mudahan mereka diampuni sama Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa mereka, dan Allah ampuni dosa-dosa mereka yang muslim dan Allah masukkan ke surga. Kita akhiri, mudah-mudahan manfaat dari apa yang kita bahas ya. Insyaallah kita ketemu lagi setelah 2 pekan. Ana izin pekan depan dan pekan depan lagi tidak bisa hadir. Kalau misalkan mau libur silakan, kalau mau diganti dengan ustadz yang lain ya, supaya manfaat juga silakan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.